Selamat siang, saya lagi bersama Ibu Notaris Ibu Krisanti. Saya ingin bertanya sedikit masalah tentang surat kuasa umum. Itu tentang kekayaan, mengatur kekayaan dan harta kekayaan itu gimana? Biasanya kalau kuasa umum yang bisa dibuat di kantor notaris itu adalah kuasa menjual. Kuasa menjual itu adalah kuasa dari pemilik sertifikat beserta dengan pasangannya, baik itu suami atau istrinya, memberikan kuasa kepada penerima kuasa. Kuasa menjual itu adalah perjanjian gantung. Artinya kuasa menjual itu sudah terjadi transaksi, akan tetapi belum bisa dibalignamakan. Karena apa? Karena dia belum membayar pajak penjual, belum membayar pajak pembeli, dan belum menandatangani akta peralihan haknya. Kuasa menjual itu tidak bisa dibuat untuk waktu yang panjang atau long term. Kuasa menjual itu hanya untuk yang short term, sementara. Karena apa? Apabila salah satu pihak apabila pemilik lahan meninggal dunia, kuasa menjual itu tidak bisa dipakai. Karena apa? Karena sertifikat itu harus turun waris dulu. Dengan demikian kuasa menjual itu otomatis akan menjadi gugur, kecuali harus ada poin dibuat, klausul ditambahkan bahwa apabila salah satu pihak dari para pihak ini meninggal dunia, maka kuasa ini juga berlaku kepada ahli waris dari pihak yang meninggal dunia. Akan tetapi sertifikat tetap harus turun waris dulu, karena di dalam sertifikat kita mengenal adanya namanya itu tidak boleh melompat, harus jelas riwayat tanahnya. Jadi kuasa menjual itu tidak boleh untuk long term. Kuasa menjual itu dikatakan perjanjian gantung karena apa? Itu tadi tidak ada pajak penjual pembeli dan belum menandatangani peralihan haknya. Tetapi penerima kuasa berhak untuk menandatangani kwitansi, berhak untuk menandatangani akte jual beli, berhak untuk menghadap pejabat yang berwenang, berhak untuk bertemu dengan calon pembeli. Jadi pemberi kuasa tidak perlu lagi menandatangani akte jual beli. Jadi akte kuasa menjual itu harus jelas, harus bawa sertifikat asli. Pemberi kuasa harus membawa KTP asli, harus membawa surat nikah asli, harus membawa KK asli, sama seperti kita menandatangani akte jual beli. Karena pada dia menandatangani akte kuasa menjual, haknya penjual itu sudah tidak mempunyai lagi, sudah beralih kepada penerima kuasa. Ada juga kuasa mengurus. Kuasa mengurus bisa untuk mengurus sertifikat, untuk mengurus PBB, itu kuasa mengurus. Atau kuasa persetujuan. Karena kan di dalam sertifikat itu walaupun tertera hanya nama suami, tetapi istri juga harus menandatangani kalau menjual. Jadi persetujuan itu bisa persetujuan suami atau persetujuan istri. Sama juga dengan ahli waris. Ahli waris dari pihak yang meninggal dunia, misalnya sertifikat meninggal dunia, ada persetujuan dari ahli waris untuk menjual. Jadi sertifikat itu harus jelas riwayat tanahnya, tidak bisa loncat-loncat. Jadi kalau meninggal, ahli waris memberikan persetujuan bagi yang tidak bisa hadir. Kalau ada yang di luar kota, demikian juga dengan pasangannya. Itu kuasa secara umum ya. Baik Bu, terima kasih Bu atas keterangannya.
penyelesaian sengketa dapat dibedakan antara penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa secara adversarial. Penyelesaian sengketa secara damai lebih dikenal dengan penyelesaian secara musyawarah mufakat. Sementara penyelesaian sengketa secara adversarial lebih dikenal dengan penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam sengketa. Dalam penyelesaian sengketa secara damai tidak ada pihak yang mengambil keputusan bagi penyelesaian sengketa. Keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa secara damai adalah dalam rangka mengusahakan agar para pihak yang bersengketa dapat sepakat untuk menyelesaikan sengketa mereka. Bentuk dari penyelesaian sengketa secara damai adalah negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Negosiasi adalah penyelesaian sengketa secara damai di mana para pihak berhadapan langsung tanpa ada keikutsertaan dari pihak ketiga. Sementara mediasi dan konsiliasi adalah penyelesaian sengketa secara damai di mana ada turut campur pihak ketiga. Perbedaan antara konsiliasi dan mediasi terletak pada aktif atau tidaknya pihak ketiga dalam mengusahakan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Apabila dilihat dari sifat penyelesaian sengketa secara damai, maka penyelesaian ini merupakan hal yang ideal mengingat keadilan muncul dari para pihak. Proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan telah diatur dalam hukum acara perdata. Hukum acara perdata atau hukum formil adalah alat untuk menyelenggarakan hukum material, sehingga hukum acara itu harus digunakan sesuai dengan keperluan hukum material dan hukum acara tidak boleh digunakan apabila bertentangan dengan hukum material. Berdasarkan pengertian tersebut, maka esensi hukum acara perdata adalah mengatur cara bagaimana orang yang kepentingan private-nya dilanggar oleh orang lain itu dapat diselesaikan. Cara bagaimana seseorang dipulihkan haknya apabila dilanggar oleh orang lain, dan cara bagaimana yang berwenang atau pengadilan menyelesaikan atau memulihkan sengketa perdata. Untuk memulihkan hak seseorang yang dilanggar, maka dilakukan upaya hukum melalui pengajuan tuntutan hak melalui pengadilan. Tugas pengadilan dalam hal ini adalah hakim, yaitu untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara perdata. Peradilan perdata dilakukan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Selanjutnya kita masuk ke bagian teknik dan tata cara pembuatan surat kuasa. Kita masuk ke pembuatan surat kuasa. Peristiwa hukum dan adanya kesepakatan mengenai pengajuan gugatan ke pengadilan, maka dibuatlah surat kuasa yang merupakan perjanjian antara kedua belah pihak yang diatur dalam pasal 1792 KUH Perdata. Karena itu, perjanjian harus dipahami bukan hanya sebagai objek gugatan, tetapi juga perjanjian antara pemberi kuasa dan dikuasakan. Yang dimaksud perjanjian di sini adalah perjanjian antara memberi kuasa yang mempunyai masalah yang dalam praktik disebut pemberi kuasa, atau klien yang diberi kuasa disebut penerima kuasa. Yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yaitu pasal 1 diberikan kepada advokat atau disebut kita lawyer. Pihak yang berperkara di pengadilan dapat menghadapi dan menghadiri pemeriksaan persidangan sendiri atau diwakilkan oleh orang lain. Persidangan di pengadilan memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri persidangan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Pemberi kuasa secara lisan harus dinyatakan di depan persidangan. Pemberi kuasa secara tertulis dilakukan dalam surat kuasa mewakilkan pihak yang berperkara untuk mewakilkan di persidangan. Orang yang dapat memberikan kuasa mewakili para pihak dan persidangan adalah advokat, orang yang punya izin khusus beracara di persidangan. Misalnya orang lain yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak, keterangannya masih ada hubungan keluarga berupa surat keterangan dari lurah dan pihak bersangkutan. Pemberian kuasa secara tertulis bagi orang yang tulus, yang buta huruf atau tidak tanda
Tidak bisa tanda tangan dilakukan dengan membutuhkan cap ibu jari di depan pejabat berwenang, yaitu notaris. Setelah dibacakan dan diterangkan maksud oleh pejabat tersebut, kemudian ditandatangani dan cap ibu jari serta delegasi oleh notaris. Pemberian kuasa dapat disertai dengan hak substitusi atau hak melimpahkan kekuasaan kepada orang lain, sebagian maupun seluruhan. Apabila dalam suatu kekuasaan kuasa tidak terdapat hak substitusi, maka penerima kuasa tidak dapat melimpahkan kuasa kepada orang lain, baik sebagai maupun seluruhnya. Pemberi kuasa dapat diberikan oleh pihak yang peradilan tingkat pertama saja, dan boleh pemberian kuasa sampai pengadilan tingkat kasasi atau bahkan sampai selesai perkara. Pemberian kuasa dapat dilakukan sebelum sidang maupun pada waktu sidang sedang berjalan. Dengan pemberian kuasa tidak menutup kemungkinan hakim untuk memerintahkan pihak yang bersangkutan untuk hadir sendiri dalam persidangan. Surat kuasa biasanya memuat hal-hal sebagai berikut: identitas, hal yang dikuasakan, hal yang diberikan kepada penerima kuasa, hak substitusi, tempat tinggal dan surat dibuat, dan terakhir tanda tangan penerima kuasa di atas materai yang cukup dan tanda tangan penerima kuasa. Surat kuasa juga dapat dilakukan untuk pembuatan gugatan. Gugatan sendiri pada prinsipnya adalah dilakukan secara tertulis. Namun apabila pihak yang akan melakukan gugatan tersebut buta huruf, maka gugatan tersebut dapat dilakukan secara lisan ataupun dapat melalui surat kuasa yang ditandatangani oleh yang bersangkutan. Orang tersebut dapat menyampaikan gugatannya secara lisan ke pengadilan atau menyampaikan maksudnya kepada petugas pengadilan untuk dibuatkan gugatan oleh yang bersangkutan dan ditangani oleh yang bersangkutan. Gugatan yang dibuat sendiri oleh yang bersangkutan lalu akan dibuatkan kuasa yang ditandatangani oleh kuasanya. Secara garis besar, gugatan tersebut memuat beberapa hal-hal. Yang pertama adalah identitas para pihak. Identitas para pihak tersebut meliputi dari nama, alamat, umur, pekerjaan, agama, keluarga negaraan, dan pencantuman nama lengkap, gelar atau panggilan dan alias. Alamat juga harus terang dan jelas, terutama penyebutan alamat tergugat agar mudah pengadilan dan tergugat mempertahankan hak-haknya. Umur juga dicantumkan dalam kaitannya, apakah para pihak tersebut cakap untuk dalam melakukan perbuatan hukum. Lalu pencantuman agama erat kaitannya dengan pihak yang berperkara di pengadilan agama, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Pekerjaan dan kewarganegaraan juga dapat dicantumkan untuk mempertegas identitas para pihak. Selanjutnya adalah uraian kejadian atau posita. Berisi uraian kejadian atau fakta-fakta yang menjadi dasar adanya sengketa yang terjadi atau reh fetum, dan hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan atau reh gronden. Posita disebut juga fundamentum petendi. Posita gugatan dibuat dengan ringkas, jelas, dan terinci mengenai dalil-dalil yang berhubungan dengan perkara. Antara posita satu atau dengan posita yang lainnya harus sinkron dan tidak boleh saling bertentangan. Posita yang satu sama yang lain saling bertentangan akan mengakibatkan gugatan menjadi kabur atau obskur libel. Lalu yang ketiga adalah permohonan atau petitum. Petitum atau tuntutan berisi rincian apa saja yang diminta dan diharapkan penggugat untuk dinyatakan dalam putusan atau penetapan kepada para pihak, terutama pihak tergugat, dalam putusan perkara. Tuntutan yang diminta untuk diputuskan harus berdasarkan posita yang diuraikan. Tuntutan yang tidak berdasarkan pada posita sebelumnya mengakibatkan tuntutan tidak diterima atau tidak dikabulkan. Posita yang diuraikan ternyata tidak diajukan tuntutan, maka tuntutan akan menjadi sia-sia, karena
Hakim tidak berwenang memutus apa yang dituntut oleh para pihak yang berperkara. Tuntutan terdiri dari dua hal, yaitu tuntutan primer dan tuntutan subsidiar. Tuntutan primer adalah tuntutan yang merupakan tuntutan terhadap gugatan pokok, sedangkan tuntutan subsidiar adalah tuntutan yang merupakan tuntutan alternatif atau pengganti, yang biasanya tuntutan subsidiar dirumuskan dengan mohon putusan yang seadil-adilnya. Secara sistematis, gugatan terdapat beberapa susunan, antara lain yang pertama adalah nama kota di mana gugatan dibuat berikut tanggalnya. Lalu yang kedua ada alamat ketua pengadilan yang berwenang memeriksa perkara. Lalu ada identitas para pihak berikut penegasan kedudukan para pihak sebagai penggugat atau tergugat. Lalu ada posita, tuntutan atau petitum. Dan yang terakhir adalah tanda tangan dari penggugat dan tergugat. Dari materi tersebut dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulannya adalah surat kuasa dibuat untuk suatu perkara tertentu dan untuk satu tingkatan pengadilan pada lingkup badan peradilan tertentu. Surat kuasa biasanya memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa, nama, alamat, umur, agama, pekerjaan, dan kewarganegaraan. Lalu yang kedua adalah hal yang dikuasakan. Disebutkan hal apa saja yang dikuasakan, kedudukan para pihak sebagai penggugat atau tergugat, nomor perkara, dan pengadilan mana. Lalu yang ketiga adalah hak yang diberikan kepada penerima kuasa. Dan yang keempat adalah hak substitusi untuk seluruhnya atau sebagian. Dan yang kelima adalah tempat dan tanggal surat dibuat. Dan yang keenam adalah tanda tangan penerima kuasa di atas materai yang cukup untuk tanda tangan penerima kuasa. Selanjutnya adalah gugatan merupakan suatu perkara yang terdapat sengketa antara dua belah pihak secara sistematis. Susunan gugatan sebagai berikut. Yang pertama adalah nama kota di mana gugatan dibuat berikut tanggalnya. Lalu alamat ketua pengadilan agama yang berwenang memeriksa perkara. Lalu ada identitas para pihak berikut penegasan kedudukan para pihak sebagai penggugat atau tergugat. Lalu ada posita. Lalu ada tuntutan atau petitum. Dan yang terakhir adalah tanda tangan penggugat atau kuasanya. Sekian pemaparan pers. Sekian penjelasan dari kami kelompok 2. Terlebih terkurang kami ucapkan mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.